Halo Kumadamang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Jembatan penghubung antar desa di Kabupaten Garut akhirnya ambruk tergerus derasnya banjir aliran sungai. Pria yang tenggelam saat mengambil topi di aliran sungai Citarum, Karawang ditemukan tewas sejauh 9 km dari lokasi tenggelam. 2 mahasiswa ditemukan tewas akibat perahu terbalik saat menyusuri sungai Cimanuk di Kabupaten Indramayu. Kita ke informasi pertama. Korban tenggelam saat hendak mengambil topi di Sungai Citarum, Karawang akhirnya ditemukan sejauh 9 km dari lokasi awal. Naas korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Tim SAR akhirnya menemukan korban tenggelam bernama Mahpudin, berusia 48 tahun, di bawah jembatan Podomoro Land aliran Sungai Citarum di Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Minggu siang. Sayang korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Korban tenggelam saat mencuci tangan pada Jumat pekan lalu. Pada saat menunduk, topi korban terjatuh ke aliran sungai. Spontan korban terjun ke sungai untuk mengambil topi. Naas korban malah terseret arus sungai. Tim SAR menyusuri sungai sepanjang 9 km dari lokasi awal tenggelam sampai akhirnya korban ditemukan. Alhamdulillah sudah berhasil kita temukan. Itu di radius 9 km. Dan lokasi temuan itu di dekat jembatan Podomoro Land di Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang. Sebelumnya pada hari Jumat, korban Ilham dinyatakan hilang akibat terbawa arus sungai Citarum di Kabupaten Karawang. Korban tenggelam saat hendak mengambil topi yang jatuh ke aliran sungai usai mencuci tangan. Tim SAR gabungan mengerahkan 3 perahu karet untuk mencari warga yang tenggelam di Sungai Citarum, Kabupaten Karawang Sabtu sore. Tim menyusuri aliran sungai dan memperluas area pencarian sejauh 5 km dari lokasi korban tenggelam. Namun proses pencarian tidak berjalan mudah. Tim terkendala derasnya arus sungai Citarum sehingga korban belum ditemukan. Korban bernama Mahpudin berusia 35 tahun, tenggelam di aliran sungai akibat terpeleset saat mengambil topi yang jatuh ke sungai. Topi terjatuh dari kepala korban saat ia sedang mencuci tangan di aliran sungai. Diduga, warga asal Teluk Jambe Timur itu tidak bisa berenang sehingga terbawa arus sungai. Pada saat itu korban mencuci tangan dikarenakan topinya terjatuh, lalu korban terpeleset, kemudian korban meminta tolong, kemudian korban tenggelam. Sampai saat ini belum ditemukan. Untuk teknis pencarian dari unsur SAR gabungan pada hari ini dibagi menjadi 3 LCR, 2 LCR di TKP kejadian, berjarak kurang lebih 4,5-5 kilo sampai jembatan Teluk Jambe. Untuk LCR ketiga itu dari jembatan Teluk Jambe sekitar 2 kilo arah ke bawah. Proses pencarian dilanjutkan pada hari Minggu. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang. Imbas cuaca ekstrim, harga komoditas sayuran di Purwakarta mengalami kenaikan signifikan. Harga selada, sawi hijau hingga tomat bahkan naik hingga 2 kali lipat. Lonjakan harga komoditas sayuran terjadi di berbagai daerah, salah satunya di Pasar Rebo Purwakarta. Kenaikan harga ini sudah terjadi dalam sepekan terakhir hingga dikeluhkan penjual dan pembeli. Jenis sayuran tertentu bahkan naik hingga 100%, seperti sayuran selada yang naik dari Rp14.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Sawi hijau naik dari Rp7.000 menjadi Rp15.000 per kilogram, dan cabai merah yang mencapai Rp70.000 dari sebelumnya hanya Rp35.000 per kilogram.
Sementara jenis sayuran lain seperti tomat, kubis, mentimun, wortel, sawi putih juga mengalami kenaikan harga. Hal ini dikeluhkan para pembeli yang keberatan dan terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Keberatan, mahal. Apa jumlah dikurangi atau pembelian? Ya Mengurangi. Iya, Kurangin banyak gitu. Iya. Cuma sehari-hari buat belanja buat apa? Usaha apa? Jualan. Oh, jualan lagi. Jual ayam. Omset makin kurang atau gimana Pak dengan kenaikan? Wah, makin kurang. Ya mungkin karena hujan juga, pasokannya sedikit. Banyak yang gagal inilah, lagi nanam baru, banyak yang nggak jadi. Pak, jenis sayuran lagi nih yang naik apa aja Pak? Selada sekarang. Selada. Dari berapa Pak nyampe berapa? Selada itu dari 14, 12, sekarang nyampe 28.000. Selain itu Pak, apa Ya, rata-rata naik sih, Pak? Pak, naiknya cuma sedikit-sedikit yang lain mah. Yang lain. Lonjakan kenaikan harga sayuran ini diduga akibat pasokan dari petani yang berkurang karena terdampak cuaca hujan yang terus terjadi di bulan ini. Dampak kenaikan harga sayuran juga membuat omset penjualan semakin menurun. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Para pelajar di Desa Sukanegara, Kabupaten Garut harus bertaruh nyawa agar bisa ke sekolah. Mereka terpaksa menyeberangi sungai dengan rakit dari bambu agar bisa ke sekolah. Kondisi ini sudah berlangsung berminggu-minggu karena jembatan terancam ambruk akibat tergerus arus sungai. Para pelajar di Desa Sukanegara di Kecamatan Pendei, Kabupaten Garut tidak punya alternatif lain agar bisa ke sekolah. Mereka terpaksa mempertaruhkan nyawa dengan menyeberangi sungai menggunakan rakit dari bambu. Nyawa mereka benar-benar terancam jika banjir tiba-tiba datang. Kondisi ini sudah berlangsung selama 3 pekan. Pasalnya, jembatan yang biasa digunakan selama ini sudah tidak layak lagi untuk dilintasi karena rentan ambruk. Fondasi jembatan retak dan miring sehingga sewaktu-waktu bisa saja ambruk. Polisi sengaja memasang garis polisi di lokasi jembatan sebagai peringatan agar tidak dilintasi warga, termasuk pelajar. Sejumlah warga secara sukarela dan tanpa imbalan membantu menyeberangkan para pelajar baik saat berangkat maupun pulang sekolah. Karena jembatannya telah putus. Jadi jembatannya terancam putus gitu ya? Iya. Jadi terpaksa nyebrang pakai rakit pakai sungai ini ke sungai ya. Takut gak, was-was gak nyebrang pakai rakit di sungai ini? Takut. Pihak BPBD membenarkan kondisi jembatan berbahaya jika dilintasi. Para pelajar diimbau mencari jalan alternatif lain jika sungai diterjang banjir. Jembatan dikhawatirkan itu ada longsor susulan, mengingat di hulu masih ada hujan intensitas cukup panjang dan cukup deras. Artinya tidak layak untuk ini ya Pak ya? Sudah tidak layak itu? Tidak layak. Kami tidak rekomendasikan karena dikhawatirkan tidak layak untuk dilalui. Untuk sementara itu kami menginformasikan ke Pak Forkopimcam agar tidak dilakukan. Diharapkan mencari jalan alternatif. Yang kita prioritaskan adalah keselamatan dulu Pak. Karena ini sedang dalam proses kajian hasil asesmen. Para pelajar dan warga berharap pemerintah secepatnya memperbaiki jembatan desa ini agar mereka bisa beraktivitas normal. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Pendei, Kabupaten Garut akhirnya ambruk akibat tergerus banjir. Warga termasuk anak sekolah kini hanya bisa mengandalkan rakit bambu untuk menyeberang ke desa tetangga yang menjadi pusat pendidikan dan ekonomi. Seperti yang sudah diduga, jembatan penghubung antar desa di Desa Sukanegara, Kecamatan Pendei, Kabupaten Garut, akhirnya ambruk Jumat pekan lalu. Jembatan ambruk setelah desa diguyur hujan lebat sehingga aliran sungai deras dan mengerus pondasi jembatan. Beruntung saat kejadian tidak sampai jatuh korban jiwa. Warga termasuk anak sekolah kini hanya mengandalkan rakit bambu untuk bisa menyeberang. Ambruknya seperti apa sih Pak ceritanya Pak? Detik-detik ambruknya mulai pertama longsornya kiri dan kanan. Setelah habis terkikis kiri dan kanan, langsung kejadian longsor terjadi.
Jadi sekarang jembatan putus total gitu Pak ya? Putus total. Nggak ada korban jiwa Pak waktu pas kejadian? Alhamdulillah waktu itu dikarenakan saya memantau dari bawah, alhamdulillah korban jiwa tidak ada, alhamdulillah. Jadi sekarang gimana Pak aktivitas warga di sini Pak? Aktivitas sekarang masih menggunakan perahu kayu dari bambu. Itu penyeberangan darurat buat anak sekolah. Jembatan ini begitu strategis bagi warga desa karena menjadi penghubung ke desa tetangga. Kalau bagi saya enggak, jadi menikmati. Kalau mungkin kalau mama saya beda lagi. Takut. Jadi aktivitasnya pulang pergi pakai rakit ini ya? Iya, semuanya anak sekolahan juga gitu ya. Masyarakat semua. Iya. Ini terhambat gak dengan kondisi seperti ini? Terhambat sekali. Mungkin harapannya apa sama warga? Mungkin harapannya bisa segera diperbaiki jembatannya supaya karena aktivitas itu mungkin di seberang itu bisa dikatakan menjadi pusat juga pusat pembelanjaan, kemudian pusat pendidikan juga, semuanya itu dari daerah seberang ke daerah sini. Selain memutus akses dua desa, dua rumah di pinggir sungai juga terancam longsor. Pemilik memilih mengungsi ke rumah keluarga karena khawatir mengancam keselamatan mereka. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.